Halo Sobat Modif dimanapun kalian berada, gimana pun kabar kalian saat ini, saya akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Di video kali ini saya lagi-lagi akan membandingkan dua buah mobil yang pastinya juga dari brand berbeda ya. Biar Sobat Modif bisa punya gambaran kira-kira mobil mana sih yang lebih cocok buat Sobat Modif beli. Ya, di video kali ini saya akan membandingkan kira-kira mending mana ya antara Toyota Yaris Cross atau Mitsubishi X-Force. Disclaimer dulu tapi ya, video ini dibuat bukan buat menjatuhkan salah satu brand dan saya nggak dibayar untuk menjatuhkan brand lain. Apa yang saya sampaikan ini merupakan pendapat saya pribadi dan mungkin aja nggak cocok dengan preferensi sobat. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini. Oke, di poin pertama ini menurut dari hasil test drive yang saya lakukan dimenangkan oleh Toyota Yaris Cross yang varian hybrid. Baik di atas kertas maupun setelah dicoba langsung, ternyata memang Yaris Cross terasa jauh lebih bertenaga dan responsif daripada Mitsubishi X-Force. Harus diakui memang kemenangan kali ini agak kurang apple to apple ya, karena gimana pun juga dengan motor listrik yang digendong oleh si Yaris Cross ini membuat akselerasi awal mobil ini terasa jauh lebih menyenangkan. Namun ketika dibandingkan dengan Yaris Cross varian bensin alias varian yang paling nggak laku, menurut saya sih cenderung mirip tapi sedikit lebih baik si Yaris Cross lah ya sob. Jadi kalau Sobat Modif mengharapkan delivery tenaga yang lebih menyenangkan, mungkin bisa mempertimbangkan untuk membeli Yaris Cross Hybrid. Poin kedua lagi-lagi dimenangkan oleh Toyota Yaris Cross sob. Ya, Toyota sekarang nggak seperti Toyota di zaman beberapa tahun yang lalu, dimana beberapa tahun lalu Toyota akan menjual mobil yang harganya relatif lebih murah, fitur ala kadarnya yang penting muat banyak orang. Tapi semenjak masuknya mobil-mobil dari brand China dan juga Korea, Toyota pun akhirnya mulai menurunkan egonya. Dan si Yaris Cross pun kecipratan fitur-fitur atau gimmick-gimmick yang berlimpah sob. Misalnya aja sunroof, ya walau nggak bisa dibuka kayak Hyundai Creta atau Suzuki Grand Vitara, tapi minimal udah ada lah ya. Apalagi mekanisme bukaan tirainya pun sudah pakai motor, bukan manual macam brand yang Ono. Setidaknya dari sini aja udah kelihatan siapa yang lebih niat memberikan kenyamanan penuh untuk konsumennya. Jadi kalau Sobat Modif mau nyari gimmick atau fitur dan punya power brand yang jelas, ya Yaris Cross jawabannya. Nah, di poin ketiga ini jawabannya sih 50-50, tergantung mobilnya lebih sering dipakai di mana. Namun kalau berdasarkan dari pengujian saya pribadi, saya lebih memilih Yaris Cross terutama yang varian hybrid. Alasannya karena saya lebih sering menggunakan mobil untuk rute dalam kota yang kadang macet merayap, bahkan kadang bisa sampai agak macet total. Walau nggak sampai seirit pakai Supra Bapak atau Revo, ya minimal bisa lah ya up to 30 km per liter. Kalau menurut hasil penelusuran saya sih, sebagian besar pemilik Yaris Cross hybrid bisa menyentuh angka efisiensi bahan bakar di atas 24 km per liter untuk rute dalam kota. Dimana untuk saya pribadi, hal ini menarik banget. Tapi tentu aja kekurangan mobil hybrid ya di rute tol atau juga pegunungan. Dimana mesin cenderung lebih sering menyala yang akhirnya konsumsi bahan bakarnya pun jadi sedikit lebih boros. Jadi kalau Sobat Modif yang lebih sering macet-macetan sih, saya saranin untuk bungkus si Yaris Cross ini. Untuk segi kenyamanan sih menurut saya hampir mirip antara kedua mobil ini. Baik Yaris Cross maupun X-Force sama-sama bisa dikatakan cukup nyaman. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Sobat Modif. Misalnya aja karakter suspensi. Memang X-Force kalau digunakan di jalanan yang rata cenderung lebih nyaman karena kedap dan juga halus CVT-nya. Tapi sayangnya karakter suspensinya si X-Force ini agak keras, gak selembut si Xpander. Ya nggak sampai keras-keras banget sih. Sedangkan si Yaris Cross ini sedikit lebih nggak kedap dan terkadang engine brake-nya tuh agak ganggu, tapi suspensinya lebih oke daripada si X-Force. Akhirnya balik lagi nih, Sobat Modif wajib banget nih test drive biar bisa tahu kira-kira lebih nyaman mana nih, karena karakter jalanan di tempat sobat pasti beda-beda kan. Poin terakhir di video kali ini adalah seputar build quality. Harus diakui, kali ini build quality si X-Force nggak jauh lebih baik daripada si Yaris Cross. Jujur dengan harga yang ditawarkan oleh Mitsubishi terhadap si X-Force ini rasanya agak overpriced dibandingkan dengan build quality yang didapatkan. Apalagi fitur atau gimmicknya juga kalah dengan si Yaris Cross. Belum lagi hybridnya, ADAS-nya, X-Force ini benar-benar ketinggalan banget. Tapi masih sedikit lebih baik nih daripada Yaris Cross. Si Yaris Cross ini baik dari eksteriornya maupun interiornya tuh berasa tipisnya. Kalau nggak percaya Sobat Modif bisa coba test drive sendiri. Suara pintu ditutupnya aja udah beda banget sob. Masih lebih enak si X-Force. Jadi kalau Sobat Modif mau nyari build quality, mungkin bisa pertimbangkan kembali Mitsubishi X-Force.
Nah, gimana nih Sobat Modif? Semoga dengan adanya video ini Sobat Modif tambah bingung ya. Kalau untuk video kali ini, saya pribadi sih lebih memilih untuk beli si Yaris Cross Hybrid. Walau mungkin pas mau ganti baterai saya bakalan nangis karena mahal atau harga jualnya jatuh, tapi setidaknya experience yang ditawarkan masih tergolong oke. Kalau mau jaga harga jual yang aman dan juga build quality yang agak mendingan sih, mau nggak mau ya beli si S-Force. Nah, S-Force ini ditawarkan dengan dua varian, di mana varian terbawahnya yaitu Exit dijual dengan harga 379 jutaan dan varian Ultimate yang dijual dengan harga 412 jutaan. Sedangkan si Yaris Cross punya banyak banget nih varian, di mana harga terendahnya di 351 jutaan untuk tipe G manual bensin. Sedangkan termahalnya di 454 jutaan untuk tipe S Hybrid dengan segala macam GR kitnya sob. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar Sobat Modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.